Shalom semua, salam sehat, salam damai sejahtera dari kami Evangelis Hospika Sianturi buat saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita marilah berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur pagi hari ini dapat mempertemukan kami kembali dalam renungan harian ini melalui media sosial ini Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kekuatan kepada kami, terkhusus saudara-saudari kami dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini. Tuhan senantiasa menolong, memberkati kami, serta damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, adapun renungan pagi hari ini di hari Jumat 13 November 2020 yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul perikop Tuhan memakai Kores sebagai alatnya di ayatnya yang ke-13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan, serta memelihara firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun judul kecil, Tuhan menggerakkan Kores. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kores yang adalah Raja Persia di barat daya Iran. Ya, dia membangun 3 kerajaan besar di negara Iran, termasuk di Media, Lydia, dan Babilonia, yang dipercaya untuk memberi suatu kuasa dalam suatu kerajaan, termasuk di kerajaan Babilonia pada waktu itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel tertahan di Babilonia untuk dihajar dan mendapat pengajaran yang benar yang dari Allah. Ya, Tuhan bisa menggerakkan siapa saja yang walaupun latar belakang Kores bukan orang Yahudi, bukan orang Yerusalem, dia adalah orang Persia. Artinya tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, ataupun tidak mengenal Yesus ya pada waktu itu. Tetapi buat Tuhan tiada yang mustahil, karena dia adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pencipta apa yang Tuhan kehendaki untuk segala ciptaannya di muka bumi ini, termasuk penyelamatan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dipakai Tuhan Raja Kores untuk menggerakkan hatinya dan membawa pulang orang-orang buangan yang ada di Babel, ya, untuk kembali ke negerinya, yaitu negeri Yerusalem, tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Ya, adapun maksud tujuan Tuhan di sana supaya membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Boleh kita lihat bagaimana Allah menggerakkan Kores, bagaimana Allah menggerakkan Kores untuk membawa pulang bangsa pilihannya, yaitu di kitab Ezra ya. Di kitab Ezra pasal 1 ayatnya yang pertama sampai kedua, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini adalah satu bukti Alkitab bahwa Allah
memberikan nubuat-nubuatnya kepada nabi-nabi jauh sebelumnya tentang penyelamatan umat Israel yang ada di Babilonia melalui nubuatan-nubuatan para nabi Tuhan yang dipercaya menyampaikan misi penyelamatan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, nubuatan ini bisa kita lihat lagi dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan, "Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia membangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya." Nah, ini adalah suatu otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan berlaku mutlak buat orang-orang pilihannya, buat orang-orang yang sudah ditentukan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal latar belakang. Ternyata Tuhan dalam memilih sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, termasuk Kores sekalipun, ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, seberapa lama ya bangsa Israel mengalami kesengsaraan di negeri yang dia tidak kenal, termasuk di Babilonia ini. Menurut Alkitab di Yeremia pasal yang ke-10, Yeremia pasal yang ke-10, Yeremia 29 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu dengan mengembalikan kepadamu ke tempat ini." Artinya janji Tuhan itu ditepati, saudara-saudara, untuk umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu 70 tahun lamanya. Ternyata mereka di sana dihajar untuk mendapat pengajaran yang benar, supaya mereka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, kembali ke tanah perjanjian Yerusalem untuk melakukan apa yang menjadi bagian-bagian umat pilihan Tuhan di sana, yaitu mendirikan bait suci kembali di Yerusalem dengan kemurahan Tuhan kepada Raja Kores pada waktu itu. Ya, ternyata kalau kita lihat dari sisi positif, pelajaran ataupun renungan untuk menguatkan iman kita kembali, kuasa Tuhan itu tetap berlaku, saudara-saudara, bagi siapa saja, tidak melihat ruang, waktu, ya. Buktinya Kores digerakkan oleh Tuhan, salah satu raja Persia yang memegang kekuasaan di kerajaan Babilonia pada waktu itu. Ini adalah suatu renungan supaya kita kembali ke kuasa Tuhan itu nyata dan mutlak, ya, berkuasa atas segala siapapun di muka bumi ini. Artinya Tuhan memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, inilah rahasia Tuhan, ya. Unik, tidak bisa kita pungkiri dengan pemikiran kita. Tuhan memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata kebenaran itu, ya, tidak harus kita perkatakan setiap hari. Ada kalanya kita banyak mendengar, sedikit berbicara. Itu kalau kita lihat daripada ciri-ciri karakter Kores ini. Dan yang keempat, artinya lebih mengembangkan diri, ya, lebih mengembangkan diri dalam sikap intelektual kita untuk berempati serta bersimpati, ya, secara sosial, baik spiritual. Artinya perlu membenahi diri, mengevaluasi diri kita, pengembangan diri kita akan kebenaran firman Tuhan, ya. Secara intelektual perlu meninjau kembali kebenaran firman Tuhan itu, memilih kebenaran firman Tuhan itu melalui hikmat-hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita.
perlu artinya pengajaran, perlu artinya pemilihan pengetahuan secara khusus dalam bidang spiritual, kerohanian, kekristenan kita secara khusus. Perlu ada penambahan ilmu, bukan hanya sekedar kita umbar-umbar di mulut, artinya tidak integritas, tidak sesuai apa yang di hati kita, apa yang dipikirkan kita, dan apa yang keluar dari mulut kita. Ternyata bisa kita lihat dari sisi positif, Raja Kores ini adalah orang yang dipakai Tuhan, memang berkuasa. Artinya dia ada rasa kepeduliannya kepada umat Israel yang tertahan di Babilonia. Dia ada rasa simpati, rasa empati, apalagi empati artinya bukan hanya sekedar oh iya bangsa Israel tertahan, ternyata dia menggerakkan ataupun mengumandangkan, menyiarkan ya pengumuman itu tadi dikatakan secara lisan ataupun tulisan, bahwa bangsa Israel itu segera keluar dari Babilonia untuk kembali ke negerinya, yaitu negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka di Yerusalem, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang penuh damai sukacita, penuh damai sejahtera, penuh berkat-berkatnya, kesediaannya mereka berangkat ke Yerusalem untuk menikmati sebagai menjadi tanggung jawab kita sebagai umat pilihan. Ini saja yang dapat saya bagikan renungan buat kita semua, saudara-saudara kekasih kita dimanapun berada ya, saudara-saudara kami, anak-anak kecil, remaja-remaja Kristen ya. Mari kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan, jangan mengandalkan hikmat daripada diri kita sendiri. Karena otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan berlaku mutlak buat kita semua ya. Mari kita merenungkan firman ini, ikutlah Yesus dan kembalilah ke jalan yang benar. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami kembali diteguhkan kembali iman percaya kami Tuhan melalui renungan penerangan firman ini, sehingga kami dapat mengambil sisi positif Tuhan. Siapapun bisa Tuhan pakai di muka bumi ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu, oleh karena perkenanan Tuhan yang berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada yang mendengarkan renungan harian ini. Boleh diberkati, boleh dikuatkan, ditolong dalam segala apapun problema-problema hidup saudara-saudari kami yang ada di muka bumi ini Tuhan. Berkati senantiasa para tim Faar kami secara khusus gereja kami Tuhan, HKBP Pejuang Resort Palma. Biarlah Tuhan lewat renungan ini gereja HKBP kami boleh semakin diberkati menjadi berkat di gereja kami, di lingkungan kami, di bangsa dan negara kami ini, terutama mengharumkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, memimpin kami semua Tuhan yang ambil andil dalam kepemimpinan negara kami ini Tuhan. Engkau mendahulukan segala perjalanan para petinggi-tinggi kami dan berikan hikmat kepada semua orang yang Tuhan percayakan di muka bumi ini dan di negara kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua, salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.